Cek audio, cek audio. Cek tes. Unity jenengan Mas, unit udah bit FI generasi kedua atau bit FI ya Mas. Unity jenengan tak bongkar Mas, tak bongkar terus ini tak pisahkan dari rangka. Terus kondisi mesinnya jenengan seperti ini ya. Kondisi internal mesinnya jenengan monggo diperiksa niki ya Mbak, seperti ini. Boot masih utuh Mas, belum tak bongkar, cuman tak buka bagian tutup dekselnya atau tutup topnya. Nah, ini tak bongkar untuk bagian kopnya untuk mengecek apakah benar punya jenengan sing bermasalah atau sing trouble pada bagian piston. Kalau melihat video kemarin ya, kemarin malam atau kemarin sore sudah tak cek, ketika tanpa puli suara tengah ini Mas tetap bocor, kemudian pakai puli depan pun sama. Itu pengecekan yang pertama. Ketika dicek unit utuh seperti ini suara kasar, ketika dilepas bagian puli depan kok masih kasar. Masalah di bagian piston Mas. Nah, ini punya jenengan tak bongkar, tak cek, tak analisa apa-apa aja kerusakan, nanti tak konfirmasi ke jenengan. Kemudian kondisi internal engine jenengan seperti ini Mas. Nah, dengan dana 600.000 cukup enggak Mas untuk penggantian piston, misalkan kalau pistonnya rusak? Cukup Mas, cukup Mas, cukup untuk penggantian piston itu cukup Mas. Kalau 600.000 malah lebih Mas. Piston itu harganya enggak sampai 600 Mas, 200.000 itu udah dapat yang istimewa. Plus misalkan kolter 55.000 ya 250 Mas. Terus packing dan lain sebagainya. Kalau 600 Mas cuman piston aja cukup. Tapi kalau lain-lain misalkan plus jasa, terus oli, terus packing dan lain sebagainya, nanti tak sesuaikan dengan dana 600.000 untuk penggantian piston. Tetapi saya tidak fokus dulu ke bagian internal engine, saya fokus dulu ke bagian piston, kemudian pengecekan lain sebagainya. Oke, lanjut punya jenengan tak bongkar dulu bagian headnya. Oke, video tanpa skip ya Mas, tanpa skip langsung tak bongkar apa bener sing trouble punya jenengan pada bagian piston. Masalah Mas, kalau tak skip ndak fair nanti, ndak fair kan. Lah ini kan ndak tak skip, belum tak bongkar. Kalau bagian depan memang sudah tak bongkar dulu untuk tutupnya, untuk ya mempercepat durasi. Bagian nokon sudah tak bongkar. Oke Mas, nanti kondisi klep statis atau kompresi klep tak cek punya jenengan. Masalah bagian in juga banyak residu kotoran, endapan oli atau sisa-sisa oli ya Mas. Kemudian bagian X Mas atau klep X, nah punya jenengan parah banget Mas. Nanti Mas misalnya kok klep in dan X bocor, kemudian bos klep bocor, longgar, perlu penggantian ya, jenengan tak konfirmasi. Misalnya jenengan kok keberatan untuk penggantian, efek plus minusnya juga nanti tak jelaskan. Oke Mas ya, monggo bisa dilihat apakah benar
sing bermasalah pada bagian piston. Karena kan banyak yang argumen, oh itu suara tut ketengnya atau suara setelan rantai keteng. Ini loh Mas, setelan rantai keteng yang letaknya di sini. Nah, tetapi kalau paham Mas, suara tut rantai keteng sama piston itu beda. Kalau yang sudah jeli atau pro ya. Nah, tapi kalau masih awam-awam masih beda. Langsung Mas, kita cek bagian piston. Nah, itu punya jenengan. Oke Mas, linre jenengan, monggo dipresani. Mungkin sepintas satu sekilas ya Mas. Tidak trouble, tuh kurang fokus ya. Bentar Mas, tak carikan dulu titik yang fokus. Biar cahayanya terang. Oke Mas, punya jenengan. Linter bagian depan mungkin terlihat kasat mata kurang lebih. Oh, ada goresan Mas. Monggo Mas, punya jenengan. Bagian belakang linter buring parah ya Mas. Parah banget Mas. Parah banget. Baik, berarti piston nih Mas. Ayo lihat bareng. Yes. Oke, reketet. Tak zoom. Nah, oke Mas. Baik, berarti prediksi 100% akurat ya Mas. Prediksi 100% akurat. Padahal saya baru sekali ini nanganin unit ini, baru sekali ini Mas. Dari suara nih, dari suara mesin Mas, terdengar suara piston, ketukan piston, terus suara tut keteng ini Mas, juga beda. Suara puli depan itu beda Mas, kalau yang sudah peka. Tapi masalahnya punya jenengan di bagian piston, kok nggak ngebul Mas? Nah, pertanyaan itu sering. Padahal motorku nggak ngebul loh Mas. Nah, tugas jenengan sebagai seorang mekanik wajib menjelaskan ke konsumen. Aku wis bosen jelaskan, kesel. Nah, terus mekanik juga wajib menjelaskan, kemudian konsumen juga wajib mengetahui, menyadari. Sering-seringlah lihat-lihat media sosial atau YouTube atau apa mengenai gejala kerusakan sepeda motor, biar jenengan itu juga punya wawasan yang pro atau wawasan yang bagus. Contohnya motor ini Mas, motor Beat FI. Piston separah ini mungkin kalau sejenis Honda Grand seperti ini Mas. Sejenis Honda Grand seperti itu dengan kondisi piston seperti ini Mas. Dengan kondisi piston seperti ini mungkin sudah mengeluarkan asap ngebul. Tapi kalau jenis injeksi Honda, khususnya ya Mas, saya bahas Honda. Kalau Yamaha beda lagi Mas. Yamaha juga sama. Piston separah ini biasanya juga tidak keluar asap putih. Ketika RPM bawah atau RPM menengah. Tetapi kalau digeber full RPM atas Mas, pasti ada keluar asap putih. Walaupun lama-lama, istilah orang Jawa itu, atau tidak bisa dilihat secara kasat mata. Kemudian tidak mungkin toh jenengan ketika naik motor berkendara kok dengan kecepatan misalkan 80 km per jam, jenengan menoleh ke belakang bagian knalpot, tidak mungkin Mas. Yang akan melihat itu biasanya bagian belakangnya jenengan, kondisi tertentu misalkan malam hari atau sore hari, atau pada kondisi-kondisi yang apa namanya mendung atau lain sebagainya gitu. Kalau terang Mas, terang sekalian panas terik itu biasanya kelihatan, pasti ngasih ngebul. Punya jenengan atas bawah ya Mas, atas bawah. Nah, kalau atas bawah seperti ini Mas, enak, berarti pernah kekurangan oli, pernah kekurangan oli. Sudah terlihat Mas, bahwa kondisi atau volume oli Mas punya jenengan walaupun belum lama diganti, tetap kondisinya volumenya pasti nyusut Mas, banyak nyusut tuh. Terus wajib bongkar ini enggak Mas? Seharusnya wajib untuk mengecek bagian mangkok oli, tetapi dengan dana punya jenengan hanya dibatasi limit sampai 600.000. Oke Mas, nanti tak kondisikan dengan jenis piston yang ya sesuai budget jenengan. Misalkan katakan untuk jasanya 150, kemudian beli packing buring, terus packing kop, lem, oli. Nah,
Misalkan jasa 150, beli oli katakan 55, sudah 205. Misalkan beli packing sini 15.000, 220 beli packing depan misalkan 25 sampai 30, sudah kelihatan. Kemudian beli piston, terus lain-lain. Tak usahakan Mas, tak usahakan, tak sesuaikan budget jenengan, tapi nanti juga tak cek Mas, cek dulu bagian klep, apakah ada indikasi kebocoran. Ketika bagian klep bocor, kemudian shifting klepnya mengalami longgar atau oblak, ya tak ganti Mas. Tapi kalau budgetnya tidak menutup atau mencukupi, ya tak ambil yang poin-poin penting inti nih Mas, tak ambil yang poin-poin penting itu, tak ambil yang poin-poin penting Mas. Sebenarnya pengerjaan ini tuh Mas, 1 hari selesai, simpel. Ganti piston, kolter, ambil tukang kolter, rakit lagi, kemudian nyalakan on engine 5-10 menit, geber-geber, atau nyalakan dengan reading pelan atau kecepatan pelan dengan alasan masih in rain, jangan dipakai untuk kenceng-kenceng ya Pak Bu, kalau saya enggak Mas. Ketika tak kolter ganti piston kemudian rakit pasang, langsung tak geber, tak gaspol, tak in rain. Ketika tanpa kendala atau tanpa gancet, suara masih halus, masih stabil, tak kasihkan jenengan. Tetapi kalau gancet, ya mending gancet tempat saya Mas, tak ganti langsung. Nah itu punya jenengan fix bagian piston ya Mas, atas bawah nggak usah tak lepas, atau mau tak lepas mau lihat kondisi atas bawahnya. Kalau bagian punggung tengahnya utuh Mas, utuh, pasti utuh Mas, pasti utuh, rata-rata bagian punggung utuh. Itu masalahnya belum sampai kehabisan oli secara total, dalam arti apa, belum gancet punya jenengan Mas, belum gancet, tapi mangkok oli tidak bisa terendam secara maksimal, otomatis daya lumas kanan kiri punya jenengan tidak maksimal, ditambah bawah juga parah banget, sama kanan kiri. Kemudian tambahan lagi ya, ini juga mengenai dana. Ini Mas, kalau membongkar mesin, saya juga wajib yang namanya penggantian seal klep Mas. Wajib penggantian seal klep. Nah ini Mas, 600.000 itu bisa Mas, asli bisa. Ini Mas, biasanya toh para mekanik itu Mas, amit sewu, mohon maaf ya Mas, ini berdasarkan apa namanya ya, penglihatan saya, dalam arti apa, kalau sering kunjung ke tempat-tempat teman atau bengkel-bengkel teman ya Mas, atau bengkel siapapun lah, atau pas kebetulan melihat pembongkaran atau penggantian pada piston Mas, mereka hanya melepas pada bagian ini tetapi tidak mau melepas pada bagian klep Mas. Untuk pengecekan kompresi, apalagi untuk pengecekan misalkan kayak seal klep penggantian, mereka enggak Mas. Ketika mereka interupsi piston gancet, ganti piston, mereka hanya lepas ini Mas, lepas ini, taruh sudah, dibiarkan seperti ini. Mereka enggak fokus di bagian head, mereka hanya fokus di bagian piston. Lepas piston, ambil buring atau liner, bawa ke tukang bubut, setelah selesai bubut, pasang lagi. Rata-rata ya Mas, amit sewu, rata-rata daerah sini Mas, rata-rata, tidak mau menjelekkan, mereka jarang membuka di bagian klep, apalagi mau mengganti bagian seal klep. Saya tahu Mas, saya tahu alasan mereka, saya tahu. Kalau membongkar bagian sini, penggantian klep, penggantian seal klep atau penyekuran ulang, otomatis butuh biaya Mas. Kurang lebih di sini itu 50 lebih. 50.000 lebih. Misalkan ganti seal klep in out itu sudah 25 sampai 30. Belum skru klep. Skru klep 2 bisa katakan 20 sampai 30. Nah, itu. Makanya mereka kadang kalau tidak dijelaskan ke konsumen, yaitu takutnya mungkin bagi mereka atau mekanik-mekanik ya ada tambahan lain sebagainya. Sebenarnya Mas, 400.000 ya Mas cukup. Sebenarnya 400.000 toh, ganti piston, oli, lain sebagainya cukup Mas, tanpa misalkan penggantian packing. Kalau saya Mas tidak mau resiko. Terus tanpa penggantian packing kop, saya tidak mau resiko Mas. Masalahnya apa? Bagian mesin Mas, ketika terjadi bocor rembes, bagian kop baik yang bawah atas harus 2 kali kerja,
belah mesin seperti ini Mas. Kalau saya tak maksimalkan, makanya konsumenku tuh Mas tak peres, simpel mikirku Mas. Konsumenku belum tak peres, tak kerja. Ora belum tak peres ya terserah kowe. Gitu. Itu Mas. 400.000 sebenarnya cukup Mas. 350 pun cukup. Cukup asli. Katakan dengan dana 350 ganti piston cukup Mas. Cukup. Cukup Mas. Cari piston ya harga 100.000, 130-an plus kolter dah berapa? 200 kurang toh plus jasa. Ya selesai. Cukup sebenarnya Mas. Apalagi tanpa turun rangka seperti ini Mas. Bisa bid kalau saya enggak Mas. Enggak mau. Bisa sebenarnya Mas tanpa turun rangka seperti ini bisa Mas. Tanpa turun rangka seperti ini bisa. Bisa tetapi saya males Mas, enggak mau. Seni kerjanya enggak ada. Mohon maaf enggak menjelekkan, seni kerjanya enggak ada Mas. Kita enggak bisa loss fokus ke bagian mesin. Kalau ada rangkanya seperti ini Mas, kita melihat bagian depan, misalkan melihat oli kosong atau apa, kita enggak bisa loss Mas. Enggak bisa loss. Jarak pandang atau pandangan kita enggak bisa loss seperti ini. Untuk melihat piston bagian bawah kita harus melihat dari samping sini atau sini gitu loh Mas. Nah, itu makanya kalau bit ya Mas mudah lah. Bit yang sudah pro ya, untuk pelepasan unit engine dari rangka itu hanya setengah jam, bahkan kurang Mas. Kalau radiator beda Mas, radiator bisa butuh waktu antara 45 menit sampai 1 jam. Masalahnya harus membongkar bagian sini, radiator lain sebagainya, lepas soket, misalkan kayak soket edu dan sebagainya Mas. Tetapi kalau bit Mas, paling lama 30 menit, paling cepat 15 menit. Itu sudah membongkar sama bagian bodi dan sebagainya. Kalau bodi seperti ini Mas, tidak usah dibongkar secara total. Itu. Oke, intinya punya jenengan, piston bermasalah, piston naik oversize. Kalau misalkan oversize masih standar, naik di 0,25 tidak bersih Mas, wajib naik di angka 0,50 biar bersih, terus tidak ada sisa-sisa guratan di bagian buringnya atau lindernya. Intinya serahkan tukang kolternya nanti. Kemudian seal klep Mas juga tak ganti in dan out. Itu. Kalau karet Dexel ini sebenarnya ya ganti Mas, tapi kalau masih bisa dipakai enggak usah. Nah ini tak cek ya Mas bagian kompresi klepnya langsung saja biar satu frame atau satu durasi, biar enggak banyak-banyak editan atau intinya biar satu frame. Ini jenengan tak cek posisi noken harus kondisi TMA atau top mati atas. Oke Mas, lanjut ke pengecekan bagian klep ya Mas. Klep kebocoran klep atau klep statis. Ini harus kondisi TMA atau top mati atas atau free Mas. Ciri-cirinya piston itu bisa bebas kanan kiri, kemudian klep kondisi longgar. Untuk setelannya itu berarti menandakan bahwa posisi TMA, kemudian klep dalam kondisi menutup baik in dan X. Kemudian cek pada bagian kompresi klepnya apakah mengalami kebocoran atau tidak. Itu Mas, jadi wajib tak cek juga pada bagian kompresi statis. Ketika terjadi kebocoran pada unit injeksi itu juga berpengaruh Mas. Ini hanya feeling ya Mas, belum tak cek. Punya jenengan X itu parah, feelingku Mas, bagian X juga mengalami parah apalagi in. Nah coba kita buktikan bareng-bareng dengan cara seperti ini Mas, seperti biasa, nggak usah tak jelaskan lah karena udah sering. Nah seperti ini, terus di heat kompresor. Bener tuh Mas feelingku, X mengalami kebocoran yang cukup parah. Ini sebelumnya belum tak coba loh Mas, hanya feeling, lihat dari fisik apalagi dari X. Nah kita coba lihat X Mas, apakah parah banget. Nah makanya Mas, mahal atau murah itu tergantung proses, tergantung pengerjaan. Kebanyakan Mas mekanik males pengecekan bagian sini, takut membebani konsumen terlalu mahal. Kalau saya enggak Mas, konsumenku tak peres, kayak motormu penak ora bolak-balik, tapi nih konsumen ruwet Mas ya tak jarke kono bengkel liya ngono nek.
X ya Mas, sama halnya Mas, prediksi 100% tetep tuh Mas, pro, delok saka fisik Mas ketok, itu loh Mas. Jadi ora kaleng-kaleng rada pamer sithik no lho. Terus Mas, ini kan bocor semua parah, coba masukkan dari sini, apakah sama bocor atau enggak? Coba Mas, jenengan presani, jenengan lihat. Oh iya, ada rembes. Betul, bocor. Terus yang satu, yang X-nya, apakah sama? Padahal pada sama-sama deres tuh Mas. Oh iya, bocor. Oke. Pacengan bos klep enggak Mas? Ya wajib Mas. Nanti tak cek bos klepe, ketika longgar jenengan wajib ganti. Enggak ganti gimana Mas? Enggak apa-apa, enggak masalah Mas. Tetap bisa bunyi motornya, cuman antara payung klep dan seating klep kepersisiannya ketika menutup Mas, itu enggak bisa persisi ketika longgar, pasti ada gerak kanan kiri, itu yang menyebabkan bocor kompresi. Itu. Makanya kadang sering tak suruh ganti bos klep, makanya mahal ya tambahan bos klep. Misalkan 2 biji kurang lebih bos klep seating klep Mas. Satu lubang 75, kalau dua berapa? 150. Plus transport berapa? 10.000, 160. Itu Mas. Jadi mahal, larang, murah, tergantung penanganan. Gitu. Tergantung penanganan Mas. Pengen murah ya pindah ning bengkel lios ngono wae. Ning aku larang masalah terus terang. Kok larang Mas? Iya, penanganan full Mas. Full penanganan, full analisa. Oke bolo, seperti itu ya tahapannya. Tahapan mulai dari video analis sebelum dibongkar bagian CVT, didengarkan dulu suaranya. Ketika CVT dibongkar juga tanpa puli depan, suara seperti itu, tek, RPM, idle suaranya utuh, ketika ditambah gas juga suaranya seperti itu. Itu fix. Kalau bagian CVT itu mengikuti irama naiknya RPM. Idle kadang langsam, kok idle kadang langsam, ketika langsam itu suaranya halus, ketika tarik gas kasar atau sebaliknya. Itu fix bagian CVT. Kemudian kalau stud ketem, biasanya ya umumnya, misalkan saat kondisi mesin dingin ada suara tak 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 ketika mesin panas karena suhu sudah optimum, kemudian ini juga mengalami pemuaian, biasanya halus atau bahkan sebaliknya seperti itu. Kalau klep Mas, hampir sama dengan piston, cuman kalau klep itu suaranya biasanya ngitik, bukan ngetek, ngitik. Gitu. RPM idle ya seperti itu, naik ya juga seperti itu. Jadi tidak mengikuti irama naiknya putaran mesin. Kalau klep idle juga langsam, gas tengah langsam, atas apalagi. Tetap seperti itu. Kalau klep hampir sama dengan piston, cuman yang membedakan ketukan atau suaranya. Ketukan atau suaranya yang membedakan Mas. Kalau piston kan ngetek seperti itu. Kalau klep ngiclik, ngiclik, ngitik, ngitik, ngiclik. Kalau ini Mas, kemeracak biasanya. Tak 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 tak. Karena benturan antara stud ini dengan ini biasanya. Dan berbenturan juga dengan rantai keteng seperti ini Mas. Tak 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 gitu loh. Seperti ini Mas. Nah, seperti ini. Jadi analisa itu harus benar Mas, harus benar, harus tepat. Seperti itu. Karena wajib dipertanggungjawabkan. Oke, terima kasih durasinya mungkin cukup 25 menit atau 24 menit. Oke ya, untuk bos klep nanti tak cek belakangan, intinya teman-teman tahu lah cara pengecekan bos klep. Ketika longgar silahkan ganti, tidak mau diganti tidak masalah, yang penting berikan pemahaman atau berikan komunikasi atau sampaikan ke konsumen ketika bos klep longgar, ketika tidak mau ganti, efek jangka buruk atau jangka panjangnya ya jelaskan silahkan. Untuk unit fit ini Mas, tak carikan piston dengan budget jenengan misalkan 600.000, tak carikan piston yang bagus, syukur-syukur dapat original. Kalau harganya atau dananya bisa menutup, intinya punya jenengan bos klep juga belum tak cek. Ketika bos klep tak cek longgar ya jenengan mau untuk menambah dana bagus diganti ndak ya cukup tak syukur klep, tetapi efek jangka panjang jenengan nanti tak jelaskan biar ndak ada dusta ketika terjadi trouble sesuatu
ketika misalkan ini baru tak serahkan jenengan selang 1 minggu, kalau 1 minggu jarang sih Mas, biasanya selang beberapa bulan kemudian, bisa 3 sampai 4 bulan kemudian biasanya kalau bos klub udah diganti pasti ada permasalahan gitu. Jadi biar sama-sama enak kerjanya, ndak terjadi dusta, jenengan juga tahu, paham kondisi mesin jenengan seperti ini, gitu. Oke ya, cukup, nanti untuk video selanjutnya, untuk test drive dan lain sebagainya di part 2.